Tok 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 Sinematok. Balik lagi nih di acara kesayangan Cinefil, dan seperti yang udah aku bilang tadi, kita bakal kedatangan 3 filmmaker hebat dan juga keren yang lagi berpartisipasi di acara Mini Kino Film Week. Nah, langsung aja kali ya kita panggil mereka semua ke sini, dan ini dia. Nah, ini dia nih, 3 filmmaker yang filmnya bakal diputar di acara Mini Kino Film Week. Nah, sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu ya, dari mulai nama panggilannya, terus juga jurusan dan juga angkatan. Boleh dari kakak yang ujung. Oke, halo semuanya, nama aku Edwina, biasa dipanggil Wina, dari jurusan TVF angkatan 2022. Oke, selanjutnya kak, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Ikrar Satria Sadikin, biasa dipanggil Ikrar, jurusan televisi dan film, dan angkatan 2018. Oke. Halo semuanya, nama aku Dava, aku dari televisi dan film juga, angkatan 2020. Oke, berarti di sini ada Kak Wina, Kak Ikrar, dan juga Kak Dava. Nah, oke, kita langsung masuk aja ya ke pertanyaannya, Kak. Nah, soal Mini Kino Film Week nih yang mau aku tanyain dulu. Kakak-kakak sendiri ini mewakili film apa dan juga di program apa sih lolosnya di Mini Kino Film Week ini? Boleh dari Kak Dava dulu kali? Kalau aku mewakili film judulnya Mandeh, terus program yang menaungi film aku tuh namanya Indonesia Raja dengan region Padang Panjang. Oke, kalau Kak Ikrar? Kalau aku itu dari judulnya film The Amateur Soundman, terus programnya itu yang Begadang. Oke, Begadang. Kak Wina? Kalau aku dari film judulnya Luka Jiwa, itu berkompetisi di film vertikal Internews X Mini Kino X Film 8. Oke, mantep banget. Nah, oke, buat film-filmnya kakak sendiri nih, tadi kan udah disebutin ya judul-judulnya juga programnya. Boleh nggak sih dijelasin sedikit soal si premis dan juga sinopsis filmnya gitu? Boleh dari Kak Ikrar dulu? The Amateur Soundman ya. Yeah. Premisnya itu tentang soundman junior yang ditinggal oleh seniornya ketika syuting. Terus dia harus menghadapi situasi syuting yang kacau gitu sih. Oke. Simpelnya gitu. Menarik ya, ini deket lah ya sama kita-kita ini. Iya. Oke. Oke, lanjut sih ke Kak Wina, boleh. Kalau aku dari Mini Kinonya kan udah ngangkat tema kekerasan berbasis gender. Jadi di sini aku ngangkat cerita tentang ada satu karakter namanya Jiwa. Dia jadi korban pelecehan seksual sama teman seangkatannya. Tapi teman seangkatannya ini punya reputasi yang baik banget gitu. Jadi ketika dia mau cerita ke temennya kalau dia jadi korban, temen ini cenderung denial dan nggak percaya. Kayak gitu premisnya. Oke, filmnya Kak Wina ini juga lagi banyak terjadi juga ya. Nah, si isunya ini lagi sering banget gitu di sini. Oke, kalau ke Kak Dava? Iya, kalau cerita singkatnya sebenarnya simpel ya. Ada anak yang udah 2 tahun merantau dan akhirnya pulang merayakan ulang tahunnya ke-20 bersama sang ibunya. Udah itu aja sih, simpel. Nah, ini soal ibu juga ya. Yes. Kalau Kak Dava ini. Nah, sekarang pertanyaan buat Kak Dava ini ya. Berarti ke filmnya Kak Dava ini kan secara langsung diseleksi sama Mini Kino sendiri ya. Nah, itu gimana sih Kak prosesnya kalau boleh diceritain? Oke, mungkin kalau untuk Indonesia Raja itu simpelnya itu tuh kayak program yang diusung sama Mini Kino buat menjadi wadah pertukaran film pendek di Indonesia gitu. Dan dari Indonesia Raja ini tuh ada beberapa region. Ada Aceh, ada Padang Panjang, ada Jawa Barat, ada DKI Jakarta, ada Jawa Tengah, ada Yogyakarta, ada Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, kebetulan film aku, karena emang aku berasal dari Padang atau Sumatera Barat, makanya film aku tuh tergabung dalam region yang Padang Panjang. Yang kebetulan itu diseleksi sama Mbak Francisca Prihadi sendiri gitu, selaku programmer Mini Kino. Oke, jadi terpisah-pisah gitu ya Kak. Kalau boleh diceritain, kira-kira Kak Dava tau nggak kenapa sih sebenarnya program si Indonesia Raja ini akhirnya terpisah-pisah gitu? Sejauh yang aku tahu sih sebenarnya, karena kan emang Mini Kino itu bergerak khusus di bidang film pendek, dan program Indonesia Raja itu benar-benar buat ngusung semacam representasi ataupun untuk mencari talenta-talenta perfilman muda yang mungkin kalau misalnya dalam program yang lebih umum kurang terjangkau gitu, karena seleksinya banyak bersaing dengan yang misal di Pulau Jawa doang ataupun dengan filmmaker internasional. Nah, yang buat Indonesia Raja ini kayak
lumayan lah untuk menemukan talenta atau film-film yang bagus dari daerah-daerah yang mungkin nggak terlalu terkenal akan filmnya gitu. Oke, jadi bisa lebih eksplor aja lagi lah ya gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya buat Kak Ikrar nih. Kalau tadi kan Kak Dava di Indonesia Raja Padang gitu ya. Nah kalau Kak Ikrar ini kan tadi disebutin programnya adalah Begadang Minikino gitu. Sebenarnya apa sih Kak Begadang Minikino sendiri itu apa gitu? Begadang tuh kompetisi yang diadakan sama Minikino udah berjalan berapa 8 tahun ya? Kalau nggak salah 8 tahunan. Terus itu tuh kompetisi yang ada peraturannya, yaitu disuruh bikin film dengan maksimal waktu 36 jam. Jadi di situ dikasih peraturannya bikin film dalam waktu 36 jam dengan beberapa sebutannya peraturan. Kayak misalkan untuk yang program aku yang tahun ini peraturannya itu nggak suara sama visual nggak boleh sinkron. Terus kalau terus tuh ada lagi untuk shotnya itu boleh 4 shot. Maksudnya harus ada 4 shot, yaitu extreme close up, extreme wide sama wide. Itu harus ada shot itu. Terus juga satu lagi itu di karakter dalam filmnya itu harus ada orang Bali. Harus ada unsur Bali. Orang Bali. Nah, itu sih, jadi itu program yang banyak sih yang minat sebenarnya untuk ikut lomba begadang itu. Jadi alhamdulillahnya keterima lah dalam 10 besar itu. Keren banget. Jadi berarti selama 36 jam itu Kak Ikrar mulai dari praproduksi sampai akhir, sampai jadi output filmnya. Iya. Berarti beneran begadang? Untuk pas aku syuting nggak begadang banget sih. Jadi masih bisa istirahat lah gitu. Oke, seru banget sih Kak. Kak, sekarang buat Wina nih. Wina kan tadi film vertikal ya, vertikal Minikino. Nah, itu gimana sih Win? Vertikal kah outputnya atau kayak ada syarat dan juga teknis yang khusus, unik segala macam? Boleh diceritain? Kalau secara teknis khusus nggak ada, cuman dari awal waktu kita ikut lomba ini udah dikasih tahu kalau produser sama penulisnya itu wajib perempuan. Tapi akhirnya aku sama teman-teman memutuskan untuk kayak ya udahlah kita bikin ruang yang aman buat bikin film ini. Jadi total 16 kru itu cewek semua gitu. Dan sebelum ikut lomba ini aku sama teman-teman udah punya ceritanya gitu loh, jadi tinggal submit dan tinggal mematangkan. Jadi waktu kita submit pitch deck-nya itu udah itu udah kelar draft 2 gitu. Jadi lumayan membantu lah proses itu untuk mematangkan ceritanya gitu. Tinggal mau lanjutkan aja ya. Dan kita dapat mentoring dari gitu. Minikino-nya 2 atau 3 kali pertemuan dan berbagai webinar yang helpful gitu lah buat kita produksian gitu. Oke. Menarik juga sih ini. Aku juga kayaknya baru pertama kali nemuin ya. Jadi seluruh krunya adalah perempuan. Oke, kita masuk sedikit pertanyaannya ke area dapur lah ya. Tadi langsung aja kali dari Kak Wina sekalian. Boleh diceritain nggak sih dengan kompetisi maksudnya produksi film seperti itu, ada nggak sih Kak kendala sendiri gitu? Kayak tadi mungkin dari krunya atau mungkin kendala-kendala dari yang lain juga, boleh diceritain? Kalau kendala mungkin itu ya karena filmnya vertikal, jadi kita harus penyesuaian sama komposisinya. Sebenarnya kalau ngomongin film vertikal, ini secara teknis aku baru pertama kali gitu loh. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita bikin adalah project angkatan, tapi aku cuma jadi scriptwriter, jadi baru kali ini cukup hands on dan tricky banget. Kita pakai lensa yang wide, aku lupa lensanya apa, kayak gitu aja sih. Tapi aku juga sama teman-teman krunya ada beberapa kali yang kayak baru pertama kali nyoba jobless itu kayak soundman-nya gitu-gitu, tapi seru sih, kita bisa ngulik bareng-bareng kayak gitu. Oke, jadi jatuhnya juga belajar bareng-bareng lah ya dari ini. Oke, kalau dari Kak Ikrar boleh diceritain kendalanya di begadang ini tadi? Kan itu juga ini ya kan 36 jam lah harus bikin film beres gitu dari awal sampai akhir. Paling kendalanya pertama kita mikirin ceritanya tuh agak lama lah, dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore gitu. Kita ada kali ya 6 jam 7 jaman lebih lah cuman mikirin cerita doang gitu. Terus kemudian pas kita udah dapet cerita, kita tuh awalnya untuk setnya itu pengen di outdoor kan. Pengen set di outdoor, itu kita mulai syuting jam 5 sore. Terus kita mau pas lagi syuting
tiba-tiba mulai gerimis-gerimis tuh, mulai gerimis, terus ada bocil-bocil pada teriak-teriak, terus kayak, aduh ini udah mulai nggak kondusif nih. Pas ada kita mau mulai lagi, hujannya makin deras, terus langsung, oh udah kayaknya kita ini aja dulu, berhenti dulu. Terus pas kita udah di base camp lagi, ini gimana nih ya? Kita mikir-mikir ada kali diskusi hampir 2 jam lebih, 2 jam diskusi. Ya udah, ini aja base camp jadiin set, udah gitu. Akhirnya indoor. Nah, akhirnya indoor. Terus kayak mikir-mikir ini gimana nanti ceritanya gini. Ah udah nggak apa-apa, cuek gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya kayak spontannya itu sih. Wih. Spontannya sih itu ya. Kayak mesti cepet gitu. Aduh gimana. Ya udah tapi seru sih sebenarnya itu. Kayak pengalaman baru aja gitu, experience yang seru. Berarti sampai kalau di post pro ada kendala juga Kak? Post pro alhamdulillahnya enggak, karena kita beresnya tuh kan di hari pertama kita beres syutingnya, terus kayak di hari kedua oke lah istirahat, terus dan juga kan film kita nggak banyak shot ya, cuman total 1. Total 1. Iya. jadi ya untungnya dengan kesimpulan itu jadi editnya juga nggak terlalu ribet lah gitu. Oke, keren banget. Nah, ini kayak Kak Dokter sekarang ya. Tadi belum ditanyain kayak sekarang kan kalau Mande tuh udah pernah dibahas ya di episode pertama nih, buat teman-teman nontonnya di sini nanti ada. Nah, berhubung film Mande ini juga banyak gitu, aku lihat meraih penghargaan dan segala macamnya. Boleh nggak sih Kak diceritain gimana sih akhirnya proses distribusinya segala macam sampai akhirnya Mande tuh bisa memperoleh penghargaan gitu. Sebenarnya ya mungkin berangkat dari tujuan aku, makasih loh ya. Iya, sama-sama. Sebenarnya berangkat dari niat aku bikin filmnya awalnya gitu, yang sebenarnya aku cuma pengen nunjukin ke ibu aku dan 1 orang lagi gitu. Nah, terlepas dari, jadi aku nggak punya ekspektasi yang berlebihan terhadap apa yang mau dicapai gitu. Cuman pas kira Mande diputar di Montage kan, festival film di Unpad. Nah aku kaget sebenarnya sebanyak itu orang yang relate, karena kan sebenarnya itu cerita emang spesifik banget buat aku sendiri gitu, karena itu based on my experience. Jadi kayak ya orang-orang mulai bercerita tentang hubungan mereka dengan orang tua mereka ke aku, ada yang juga yang pesan gitu. Terus aku pikiran, wah ternyata film yang aku bikin secara egois gitu, dalam artian kayak cuman buat diri aku sendiri, ternyata punya impact atau bisa menyalurkan perasaan yang sama ke orang lain gitu. Nah dari situ aku pikiran kayak kayaknya pengen muterin ini juga, pengen mencoba memutarkan film ini seluas-luasnya gitu, karena ya aku pengen berkoneksi dengan orang lain lah melalui film yang aku bikin gitu. Dan alhamdulillahnya beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk tayang di beberapa kota gitu. Dan ya pas pemutaran film di festival-festival lain pun kadang aku juga masih kaget gitu. Aku masih ingat banget itu di Bandung, pemutaran keberapa gitu yang Bandung. Terus setelah film itu ada bapak-bapak yang datang kan, nyamperin aku, halo dek, saya juga dari Padang gitu. Terus tadi filmnya menyentuh sekali, soalnya beneran ngingetin saya pas saya juga dulu merantau zaman kuliah gitu. Terus kayak wah, bahkan film ini bisa nyampai lintas generasi seperti itu. Jadi kayak aku pengen ya terus-menerus mencoba untuk cari kesempatan buat film ini diputar di berbagai tempat lain. Oke, Kak Dava juga mau menyentuh orang-orang yang lain juga ya secara perasaan gitu dari si film Mande ini. Oke, keren sih Kak. Nah, mungkin ini pertanyaannya nanti dijawabnya langsung bareng-bareng aja ya. Gitu, jawabannya iya sama tidak gitu. Pertanyaannya kira-kira nih, Kak Wina, Kak Ikrar, sama Kak Dava ke Bali apa enggak nih? 1, 2, 3. Iya. Oke. Kira-kira kalau ke Balinya nanti nih sendiri kah, sama teman-teman kah, atau kayak ada rencana lain kah soal menghadiri si Minekino Film Week ini? Kak Dava apa nih? Kalau aku sejauh ini sih dari aku dan kru atau dari tim Mande itu ada 4 orang yang baru fix. Emang nyatanya sebenarnya selain emang datang buat film Mande juga pengen, karena kan Minekino salah satu festival film pendek terbesar di Indonesia kan, dan programnya banyak. Jadi aku juga ngajak sih teman-teman kayak ini mumpung film kita tayang nih, jadi kita ada alasan atau ada bahan topik untuk bernetworking dengan orang lain gitu.
Jadi aku rasa ya kemarin tuh kayaknya kita harus ke Bali deh, jadi gitu. Worth it lah ya. Kalau Kak Ikram gimana Kak? Aku ngajak yang lain juga sih, tapi karena udah pada mulai ada kesibukan lah ya masing-masing, terus jadi kayak ya udah yang mau aja dan yang bisa aja. Tapi kayak aku bilang ini kesempatannya nggak datang 2 kali loh gitu Bener, iya ke Mini sih. Kino tuh. Tapi ya karena realita datang ya gitu. Udah lulus tuh kayak aduh mesti cari duit ya Allah. Tapi ini kita keluar duit ke sana teh ya Allah gitu kayak. Fine nggak? Jadi kayak pikir-pikir juga gitu, tapi ya kalau aku sih sebenarnya pengen banget sih ke Mini Kino. Oke. Kalau Wina? Kalau aku kan sebenarnya 10 film yang kepilih tuh udah pasti tayang di Mini Kino Film Oh, Week-nya. gitu. Tapi nanti ada 4 besar gitu yang dipilih buat dibiayai untuk berangkat ke sana. Cuman aku sebenarnya nggak terlalu ambisius karena ke sana gitu kayak film ini kelar aja udah puji Tuhan masuk Iya, gitu kayak puji bener. Tuhan nggak nyangka. Tapi kalau misalnya nanti ada berkatnya mungkin mau lah berangkat ke sana, ngajak teman-teman juga. Oke, ngajak aku juga. Oke, semoga lancar-lancar ya dan bisa beneran menghadiri si Mini Kino Film Week ini. Oke, nah itu dia pemirsa, kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya sama para filmmaker yang filmnya juga bakal tayang di Mini Kino Film Week nanti. Keren-keren banget kalau misal kalian mau nonton karyanya teman-teman kakak-kakak ini. Boleh banget hadir ke Mini Kino Film Week-nya nanti ya, yang akan berlangsung pada tanggal 13 sampai 20 September 2024 di Bali. Nah, langsung aja kunjungin Instagramnya dan website si Mini Kino-nya. Ada di bawah ini, dan untuk mendapatkan informasi tiket juga katalognya ada khusus buat harga pelajar nih ya katanya. Jadi jangan sampai ketinggalan, pantauin terus. Dah, itu dia, udah semua aku spill. Dan mungkin Mini Kino bisa mampir-mampir ke Cinematalk ya, oke? Nah, mungkin seperti itu aja di segmen kali ini ngobrol-ngobrolnya. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita masih bakal seru-seruan lagi bareng filmmaker-filmmaker hebat ini ya. Tetap di Tok 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 Cinematalk.